Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafiza Aulia. Saya dari angkatan kedua Latsar CPNS tahun 2025 dengan kelompok 1 dan NDH 04. Hari ini saya izin untuk menjelaskan terkait tugas hari kedua asinkronus kedua mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu. Baik, sebelumnya saya izin untuk memaparkan terkait tupoksi yang saya lakukan selama saya menjadi CPNS di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan. Yang pertama, saya itu menjadi PJ Koordinator Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan untuk aplikasi Stop Boros Pangan. Yang kedua, saya membantu identifikasi jumlah data dan informasi kewaspadaan pangan dan gizi atau SKPG di tingkat provinsi dan membantu pelaksanaan Desa Mandiri Pangan atau DEMAPAN. Nah, untuk poin yang saya ambil terkait masalahnya itu pada poin pertama saat saya menjadi PJ koordinator untuk aplikasi Stop Boros Pangan karena untuk poin dan dua dan ketiga itu saya masih dalam tahap membantu sehingga saya masih belum mengetahui lebih dalam terkait permasalahan atau hambatan yang saya temukan saat saya mengerjakannya. Namun untuk poin pertama ini saya sudah mengikuti terkait bimbingan teknis untuk penggunaan aplikasi stok beras pangan. Dan saya juga banyak bertanya kepada rekan saya yang sebelumnya menghandle ini terkait hambatan dan juga kendala yang dihadapi saat melakukan penggunaan aplikasi stok beras pangan. Baik, sebelum saya mulai ke permasalahannya, saya izin memaparkan sedikit terkait apa sih itu aplikasi stok boros pangan sebagai latar belakang untuk pengambilan masalah pada infografis ini. Jadi, apa sih itu aplikasi stok boros pangan? Stok boros pangan adalah platform yang dirancang oleh Badan Pangan Nasional untuk membantu pengguna mengurangi pemborosan pangan dengan mengelola stok makanan, memantau penyelamatan pangan, dan memberikan informasi terkait dampaknya melalui fitur manajemen inventaris, pelaporan mandiri, serta integrasi data eksternal. Nah, jadi aplikasi Stop Boros Pangan ini diluncurkan oleh Bappenas untuk mengatasi yang namanya food loss and waste atau disingkat dengan FLW. FLW itu merupakan dua persoalan yang paling menantang yang dihadapi dunia saat ini karena dampaknya itu sangat serius dan mempengaruhi sektor ketahanan pangan, lingkungan, bahkan ekonomi secara global, regional, bahkan nasional. Secara global, 1,3 M ton makanan terbuang setiap tahunnya. Itu setara dengan 1/3 dari makanan yang diproduksi untuk menyediakan konsumsi global. Artinya kan 33% dari makanan yang diproduksi itu terbuang. Dan hal tersebut tentu berdampak pada kehilangan zat gizi akibat terjadinya FLW itu juga tinggi. Yang mana kehilangan energinya saja itu 618 sampai 989 kilokalori per kapita per hari yang mana setara dengan kebutuhan energi sekitar 61 sampai 125 juta rata-rata orang Indonesia. 29 sampai 47% populasi Indonesia menurut data dari Badan Pangan Nasional. Dan peningkatan kesadaran publik akan masalah ini tentu eh, sudah dicerminkan juga melalui agenda SDGs terkait pengurangan separuh food waste global per kapita pada tingkat retail dan konsumen pada tahun 2030 serta mengurangi food loss di sepanjang rantai produksi dan pasokan untuk tahun 2030. Maka diperlukan yang namanya inisiasi Gerakan Selamatkan Pangan atau disingkat dengan GSP yang berkaitan dengan SDGs kedua dan juga SDGs ke-12.3. Nah, terkait aplikasi ini sendiri itu masih baru muncul atau baru digunakan atau diterapkan di Kalimantan Selatan ini pada akhir tahun 2024 yang lalu. Tidak seperti provinsi yang lain di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan Jawa Timur, dan provinsi lainnya yang sudah mulai dan berjalan lebih dahulu. Hal ini tuh terjadi karena sebelumnya Kalsel ini masih belum masuk prioritas utama untuk pengendalian pemborosan pangan. Dan baru belakangan inilah
menunjukkan kesiapan dan urgensi yang tinggi yang dapat dilihat dari potensi food waste yang tinggi, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia untuk adopsi aplikasi berbasis digital. Dan statusnya ini yang sudah menjadi lumbung pangan nasional sehingga diperlukan perluasan pada gelombang kedua ini yang mana Kalimantan Selatan itu masuk dalam penerapan aplikasi stok boros pangan. Nah, dari latar belakang tersebut, selanjutnya dilakukan analisis lebih dalam akar masalah eh, dari aplikasi ini menggunakan pendekatan fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Jadi ini untuk fishbone diagramnya, dari sini masalah utamanya terletak pada rendahnya efektivitas dalam pengelolaan dan penerapan aplikasi yang terjadi karena program ini masih dalam tahap pengembangan. Setelah sebelumnya Kalsel itu belum termasuk dalam provinsi prioritas gelombang awal. Nah, akar masalah ini saya kelompokkan ke dalam 4 kategori utama, yaitu pertama terkait koordinasi. Jadi koordinasi antara bagian seperti di dalam aplikasi itu ada yang namanya asosiasi, penggiat dan juga donatur pangan. Jadi belum adanya koordinasi antar bagian tersebut atau eh, koordinasi itu masih bersifat lemah sehingga karena belum terbentuk tim lintas sektor yang solid dan kegiatan koordinasi belum dilakukan secara rutin. Selain itu, untuk dari sisi SDM-nya atau sumber daya manusianya itu masih banyak individu pelaksana yang belum mendapatkan pelatihan teknis dan belum memahami secara jelas peran serta target kinerja dari mereka. Lalu yang ketiga itu proses kerjanya masih belum terstruktur, ditandai dengan ketidakadaan SOP dan juga pembagian tugas yang jelas antar bagian dalam tim. Dan terakhir, edukasi publik juga belum berjalan secara maksimal karena belum dilakukan sosialisasi yang masif dan masih belum dilibatkan dalam penggunaan maupun pemanfaatan aplikasi ini sehingga partisipasinya masih rendah. Jadi ini untuk permasalahannya. Lalu bagaimana solusinya untuk mengatasi permasalahan tersebut? Nah, berdasarkan hasil analisis di akar masalah dengan fishbone diagram, saya mengembangkan sejumlah alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan pengelolaan aplikasi stok boros pangan di Kalimantan Selatan. Yang pertama itu terkait dengan peningkatan koordinasi antar pihak, yang mana ini diperlukan pembentukan forum koordinasi terpadu yang memiliki jadwal rapat rutin, penanggung jawab tetap, dan laporan kegiatan berkala. Ini penting agar kerja sama tim menjadi lebih sinkron dan efisien. Lalu yang kedua terkait dari sisi SDM-nya. Solusi utamanya ada menyelenggarakan pelatihan teknis secara rutin dan menyeluruh bagi seluruh pelaksana, yang mana pelatihan tersebut mencakup pengenalan aplikasi, peran masing-masing pihak, dan juga simulasi implementasi di lapangan seperti apa. Lalu yang ketiga, dari aspek proses kerjanya, Perda ini perlu segera menyusun SOP dan membagi tugas secara jelas kepada individu pelaksana. Selain itu, penting juga membangun sistem pelaporan yang sederhana, namun konsisten untuk membantu memantau progres implementasi dari aplikasi ini. Dan yang terakhir, perlu dilakukannya edukasi publik yang dilakukan dalam bentuk kampanye aktif melalui media sosial, kolaborasi dengan asosiasi dan penggiat pangan lokal, lalu edukasi dengan pihak Horeca, hotel, restoran, dan kafe sebagai donatur pangan untuk memperluas pemahamannya tentang pentingnya mengurangi pemborosan pangan melalui aplikasi ini. Nah, untuk solusi alternatifnya, yang paling utama itu pertama adalah untuk membentuk kerjasama terlebih dahulu karena tahap kerjasama ini masih belum dilakukan di Kalimantan Selatan sehingga kita masih belum memiliki asosiasi penggiat pangan bahkan donatur pangan yang sudah dilandasi dengan kerjasama. Dengan menyelesaikan akar masalah dari 4 sisi tersebut, maka diharapkan efektivitas kinerja individu dalam
dapat ditingkatkan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dan upaya ini akan mendukung keberhasilan implementasi aplikasi stok boros pangan secara utuh di Kalimantan Selatan. Berikut infografis yang saya buat terkait tugas hari ini, dan sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.